Bismillahirrahmanirrahim. Para ummahat, oleh para ibu-ibu. Bagaimana pesan itu? Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, rajinlah sedekah, karena aku melihat kalian kebanyakan penduduk neraka. Sehingga beliau ketika memberikan motivasi kepada ibu-ibu untuk sedekah, tujuannya apa jemaah? Tujuannya apa? Dalam rangka menyelamatkan diri dari neraka. Sebelum beliau menyampaikan kondisi real neraka yang pernah beliau lihat, kondisi real neraka yang pernah beliau saksikan, Nabi SAW ngasih motivasi. Tasaddaqna, perbanyaklah sedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena sungguh aku melihat kalian adalah kebanyakan penghuni neraka. Tayyib. Sehingga dalam memberikan motivasi sedekah, seharusnya motivasinya adalah dalam rangka untuk menyelamatkan diri di akhirat, bukan dalam rangka untuk mencari pendapatan dunia yang lebih banyak. Karena tujuan besar kita bersedekah adalah agar kita bisa semakin selamat di hari kiamat. Selanjutnya, yang keempat, setiap hamba ketika di hari kiamat, mereka di bawah naungan sedekahnya. Nggak dapat tempat yang belakang? Silahkan mendekat. Boleh maju jamaah. Di sebelah kanan saya ini kosong. Di sebelah kanan saya kosong. Tafadhal. Silahkan merapat. Namun jangan sampai melewati kamera. Boleh lewat di belakang. Di sebelah kanan saya kosong. Silahkan, Pak. Anda senang di belakang kenapa? Nggak ada merutu. Insya Allah di sini aman ya. Merutunya kumpul di sini, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Semuanya ada nyawanya. Jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini jamaah yang dari jauh nggak tahu merutu itu apa ya. Di sini banyak merutu di sini. Baik, silakan merapat, Pak. Memberikan kesempatan bagi yang masih berada di luar. Yang berada di tempat parkir, yang belum mendekat, silakan mendekat. Baik, kita lanjutkan. Bahwa para hamba, keutamaan yang keempat. Bahwa para hamba, mereka kelak di hari kiamat akan berada di bawah naungan sedekahnya. Disebutkan dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Semua orang akan berada di bawah bayang-bayang sedekahnya, di bawah naungan sedekahnya, sampai perkara seluruh manusia selesai diputuskan. Sampai perkara seluruh umat manusia selesai diputuskan. Masya Allah, berapa lama Pak mereka menjalani hisab? Wallahu alam. Yang jelas kita tahu gambaran yang diberikan Nabi SAW tentang suasana kelak di padang mahsyar. Pada waktu berada di padang mahsyar, manusia diapain? Jemaah? Ditaruh oleh Allah di tempat yang sangat luas. Kemudian mereka didekatkan dengan matahari. Matahari mendekat kepada para hamba, sehingga orang mengalami kepanasan sesuai dengan tingkatan amalnya. Qala Yazid, fakana Abu Marsad la yukhti'uhu yawmun illa tasaddaqa bihi bi syai'in walau basal. Dan Abu Marsad, salah satu di antara ulama di masa silam, setiap kali
atau setiap hari beliau pasti pernah bersedekah meskipun hanya dengan bawang. Meskipun hanya dengan sedekah bawang. Sehingga ketika beliau mendengar Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa para hamba mereka akan dinaungi di bawah sedekahnya, Abu Marsad punya prinsip, setiap hari saya harus bersedekah. Dan beliau bersedekah setiap hari meskipun hanya dengan sebutir bawang. Coba, satu bawang merah harganya berapa, Pak? 500 perak, mungkin tidak ada. Tapi karena semangatnya, sedekah tiap hari dilakukan, meskipun hanya sedikit. Dan amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang rutin meskipun sedikit. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, Inna habbal a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara rutin meskipun sedikit. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala. Fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di bawah naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan milik Allah. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Ada orang yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekah itu. Dia rahasiakan sedekah itu. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya dia enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka ketika sedekah, tangan kirinya ditaruh belakang. Betul kayak gitu. Tapi enggak, kebiasaan masyarakat ketika bersedekah, tangan kanannya masuk, tangan kirinya menutupi. Jadi tangan kirinya jadi saksi atas sedekahnya. Pak, Nabi SAW bersabda, hatta tunfiku hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Tangan kirinya sampai enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Makanya kalau Anda sedekah gunakan tangan kanan, tangan kirinya disembunyiin. Betul kayak gitu jamaah? Bukan. Namun maknanya apa? Ketika dia bersedekah, dia rahasiakan sebisa mungkin, sampai bisa jadi keluarganya sendiri tidak ngerti kalau dia itu bersedekah. Makanya kalau ada satu kasus ya, Anda punya kesempatan untuk bersedekah tanpa diketahui oleh orang lain, tolong dirahasiakan sampai mati. Sebagaimana Anda merasa malu dan ingin merahasiakan dosa yang pernah Anda kerjakan, maka jadikan kesempatan amal sir, amal yang rahasia, semoga bisa menghapuskan dosa yang rahasia. Contohnya gimana, Pak? Memberikan sedekah yang tidak diketahui oleh orang lain. Ada orang yang punya piutang. Dia pernah ngutangi A, ngutangi B, ngutangi C. Nah, salah satu di antara ini ada yang nggak ngaku. Dan dia terkesan melupakan. Bawa duit, ganti HP, ganti motor. Sementara utangnya nggak pernah dia pikirkan. Sehingga dia terkesan melupakan utang itu. Kemudian Anda melihat, Masya Allah, kalau memang ini keadaannya, kalau memang seperti ini keadaannya, lalu Anda berprinsip, ya sudahlah, utangnya saya putihkan. Tidak ada yang tahu kecuali Anda dan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi yang bersangkutan dia juga sudah lupa. Karena biasanya orang itu terlalu husnudon pada dirinya saat utang, ya. Sehingga waktu utang, besok tak bayar, besok tak bayar. Terlalu husnudon pada dirinya. Pak, insya Allah 3 bulan lagi saya bayar. Insya Allah sekian bulan lagi saya bayar. Terlalu husnudon kepada dirinya, sehingga dia berani utang. Begitu sudah utang, dia jadi bahan suudzon bagi yang lain. Sehingga setiap kali ditagih, apa bilangnya? Afwan akhi, ya. Jurus afwan akhi.
Atau setiap kali ditagih ngilang, di WA nggak dibalas, ditelepon ganti nomor. Didatangi rumahnya sudah pindah. Subhanallah. Kalau memang terjadi seperti itu, dan antum merasa ya sudahlah duit segitu biar saya ikhlaskan saja, Anda ikhlaskan, nggak ada orang yang tahu. Bisa jadi yang dapat sedekah juga nggak ngerti. Insya Allah itu menjadi sedekah yang sangat rahasia. Baik. Selanjutnya, yang kelima, sedekah bisa dijadikan sebagai obat bagi orang yang sakit. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dan dulu sebagian ulama menjadikan ini sebagai prinsip bahwa salah satu di antara cara untuk mengobati orang yang sakit adalah dengan sedekah. Ibnu Syakik meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak. Siapa Abdullah bin Mubarak? Gurunya Imam Bukhari. Abdullah bin Mubarak pernah didatangi oleh seseorang. Dan orang itu bertanya, saya itu punya luka yang terus-menerus mengeluarkan nanah. Di mana? Di lutut saya. Dan itu sudah berlangsung selama 7 tahun. Sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Padahal sudah diobati dengan aneka metode pengobatan. Tapi tidak ada perubahan. Sudah banyak konsultasi ke atibba, ke para dokter. Falam yantafi' bihi. Juga nggak bisa memberikan manfaat sama sekali. Nggak ada manfaat. Tidak ada perubahan. Lalu apa kata Ibnu Mubarak rahimahullah? Ibnu Mubarak mengatakan, idhab fa'ahfir bi'ran fi makani hajatin ilal ma'. Coba kamu cari daerah yang butuh air. Di mana dia? Kalau di Blitar ada nggak Ustaz? Daerah yang krisis air. Ada di sana. Baik. Fa'ahfir bi'ran. Buat sumur di situ. Namanya daerah kalau jarang air, buat sumur, murah atau mahal? Umumnya mahal. Sehingga orang di situ sulit air dan mereka sulit untuk bikin sumur. Karena biasanya kalau bikin sumur terlalu dalam dan susah. Fa inni arju ayyambu'a hunaka ainun. Saya berharap nanti bisa mengeluarkan mata air. Wa yumsiku an kaddam, begitu mata air keluar, maka darah yang ada di lukamu akan berhenti. Fa fa'ala ar-rajul fa bara'a. Akhirnya dilakukan dan dengan izin Allah orang ini sembuh. Orang ini sembuh dari kondisi sakit yang tadi dia alami padahal sudah berkali-kali konsultasi ke dokter dan seterusnya. Kok bisa Pak sembuh Pak? Allah yang menyembuhkan. Manusia dalam masalah berobat hanya bisa berikhtiar dan berusaha. Tapi manusia nggak bisa menyembuhkan. Maka tolong hati-hati ya. Jangan gunakan istilah yang salah. Pak dokter tolong sembuhkan saya. Dokter bukan Tuhan. Bisa nggak dokter menyembuhkan penyakit? Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Yang bisa dilakukan dokter apa Pak? Yang bisa dilakukan apa? Hah? Mengobati. Maka bedakan antara mengobati dengan menyembuhkan. Dokter, tukang bekam, tabib yang membuka pengobatan alternatif itu hanya bisa mengobati, tidak bisa menyembuhkan. Makanya nggak jaminan orang kalau berobat di tempat yang lebih mahal akan cenderung lebih sembuh. Itu nggak jaminan. Ada nggak orang yang berobat di tempat yang murah tapi sembuh? Banyak. Makanya ada sebagian orang yang bilang begini ya, Mas, sekarang kan biaya pengobatan itu mahal. Betul. Terus, makanya kalau orang nggak ikut asuransi, nanti gimana ketika dia sakit? Padahal biaya pengobatan itu mahal. Maka kita sampaikan,
Apakah biaya pengobatan yang mahal itu identik dengan kesembuhan? Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Sehingga kalau ada orang yang mampunya ketika dia berobat, hanya mungkin sampai mengeluarkan biaya, anggaplah 10 juta. Lebih dari itu dia nggak mampu. Maka ketika dia berobat dengan maksimal biaya 10 juta, bisa jadi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ada sebagian orang yang berkali-kali misalnya dia datang ke dokter yang mahal ya, nggak sembuh-sembuh, begitu dia pulang ngombe jamu gendong mari Pak. Ngombe jamu gendong sembuh. Loh kok bisa? Allah yang menyembuhkan, bukan manusia. Kita hanya bisa apa? Berobat, bukan menyembuhkan. Baik, kembali ke sini. Karena itu terkadang salah satu di antara sebab dalam berobat adalah dengan menggunakan amal soleh yang mengundang ridha Allah. Contohnya tadi ya, bersedekah. Makanya Abdullah bin Mubarak sarankan, coba kau bikin sumur di tempat yang krisis air. Aku berharap ketika keluar air, lukamu akan berhenti keluar darahnya. Baik. Kemudian keutamaan yang keenam. Bersedekah bisa menyebabkan hati seorang hamba menjadi lebih lunak, lebih lembut, tidak keras, dan tidak gampang emosi. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, "Idza aradta talyina qalbika fa'at'imil miskin wamsah ala ra'sil yatim." Kalau kamu ingin membuat hatimu lembut, berikan makanan kepada orang miskin. Kasih makan orang miskin. Wamsah ala ra'sil yatim, usap kepala anak yatim. Usap dalam maksud menunjukkan apa? Kasih sayang. Tunjukkan kasih sayang Anda kepada anak yatim. Dia kehilangan bapaknya. Mungkin dia kehilangan keluarganya yang lain. Sehingga mungkin dia merasa sedih ketika melihat ada anak yang keluarganya masih lengkap. Kita datang dengan menampakkan semangat kasih sayang. Diusap kepalanya, disayangi dia, kadang dikasih sesuatu. Biar dia punya harapan. Saya meskipun bapak sudah tidak ada, tapi banyak yang sayang sama saya. Dan itu salah satu di antara hikmah kenapa kita dianjurkan untuk bersikap kasih sayang kepada siapa? Anak yatim. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku dan orang yang menanggung biaya untuk anak yatim, kafilul yatim, yang mencukupi kebutuhan anak yatim, kahataini fil jannah, seperti hubungan ini ya, jari tengah dengan jari telunjuk di surga. Artinya apa? Mereka dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yatim. Beliau dulunya adalah seorang yatim. Dan Allah katakan dalam Al-Qur'an di surat Ad-Duha, wa wajadaka dalan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Aku jumpai kau dalam kondisi sesat, lalu Allah kasih petunjuk. Aku jumpai kau dalam kondisi miskin, fa'aghna, kemudian Allah kasih kecukupan. Sehingga Nabi SAW dulunya beliau tidak mampu, kemudian Allah kasih kecukupan. Makanya Rasulullah SAW berikan motivasi, sayangi anak yatim, berikan makan kepada orang miskin, sebagaimana yang dulu beliau alami, dan beliau janjikan orang yang menanggung anak yatim, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menanggung kebutuhan anak yatim seperti
kedekatan antara jari tengah dengan jari telunjuk ketika di surga. Namun tentu saja itu harus diiringi dengan semangat ikhlas. Bukan karena ngarap-ngarap mbok nih ya. Beda Pak ya. Dipahami maksud saya? Masya Allah. Yang belakang paham Pak? Hah? Oh paham. Baik. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh. Allah menolak aneka bentuk bala disebabkan karena sedekah. Dan inilah tolak bala yang syar'i. Makanya kita motivasi kepada jamaah kaum muslimin. Kalau terjadi musibah, jangan menambah musibah yang lebih besar. Meskipun umumnya ketika orang mengalami musibah, dia akan melakukan musibah yang lebih besar. Apa musibah yang lebih besar dibandingkan meletusnya gunung? Sajen ke gunung. Memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini lebih gede dibandingkan musibah bencana alam. Karena kalau orang melakukan tindakan kesyirikan, hilang kesempatan dia untuk bisa menikmati kekalnya surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak ridha untuk disekutukan. Makanya sangat disayangkan kalau orang sudah mengalami musibah lalu dia tolak bala, kemudian dia nyembah lautan sampai terkena bala. Kemudian dia dihempas ombak, akhirnya mati. Berapa orang itu yang mati? Subhanallah. Yang dicari apa dia? Tolak bala, Pak. Tolak bala masa seperti ini? Kalau mau tolak bala, kita donasi ke daerah-daerah yang penuh dengan bencana, yang di situ sedang dirundung bencana, kita buka donasi di sana. Membuat hunian sementara, memberikan sembako kepada para korban, donasi kepada mereka. Itulah tolak bala yang sebenarnya. Dan walhamdulillah banyak yayasan Ahlus Sunnah di Indonesia yang sangat gercep, gerak cepat ketika terjadi bencana alam. Tidak hanya di Pulau Jawa, termasuk juga di daerah-daerah yang lain. Di Jogja ada Peduli Muslim yang begitu terjadi bencana langsung datang ke sana, datang ke lokasi menyalurkan donasi. Karena ini salah satu di antara cara untuk tolak bala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berwasiat kepada Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam untuk mengingatkan Bani Israel. Dalam pesan itu, Nabi Yahya mengatakan, "Wa amurukum bis sadaqah, fa inna mathala dzalika rajulun asarrahul adu." Dan aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Karena perumpamaan sedekah itu seperti ada orang yang dia ditawan oleh musuh. Ditawan oleh musuh, fa authaku yadahu ila unuki. Lalu tangannya diikat ke tengkuknya. Tangan orang ini diikat ke tengkuknya. Kemudian wa qaddamuhu liyadribu unuqah, dan musuh ini sudah siap untuk memenggal lehernya. Faqala, lalu orang ini mengatakan, "Ana aftadi minkum bil qalil wal katsir." Aku ingin menebus diriku dengan semua harta yang aku punya, baik banyak maupun sedikit. Akhirnya orang ini pun mensedekahkan hartanya, fafada nafsahu minhum. Akhirnya dia pun menebus dirinya dengan menyerahkan hartanya. Digambarkan oleh Nabi Yahya sebagaimana layaknya orang yang bersedekah adalah seperti orang yang ditawan oleh musuh, siap untuk dipenggal kepalanya, kemudian dia tebus dirinya. Dengan apa jemaah? Dengan sedekah. Dan hadis ini sahih dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, dan beliau kasih penjelasan yang panjang sekali.
Karena ada 5 pesan yang diberikan oleh Nabi Yahya alaihissalatu wassalam kepada Bani Israel. Dan semua pesan itu berisi permisalan. Permisalan tentang zikir, permisalan tentang puasa, permisalan tentang sholat 5 waktu, permisalan tentang sedekah. Semua pesan itu berisi tentang permisalan. Dan salah satunya sedekah. Digambarkan seperti ada orang yang ditawan musuh, sebentar lagi akan dipenggal, namun kemudian dia tebus dirinya dengan semua harta yang dia punya, bil qalil wal katsir, baik harta yang jumlahnya banyak maupun sedikit. Tayyib. Sehingga sedekah memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap bala. Maka Allah Subhanahu wa taala terkadang menghindarkan bencana dari sebagian kampung disebabkan karena kampung ini rajin bersedekah. Selanjutnya, orang yang berinfak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat untuk mendoakan orang ini dengan doa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibad. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidak ada satupun hari di mana kita mengalami suasana pagi di hari itu. Anda bisa melihat indahnya matahari terbit, lingkungan yang nyaman, kecuali Allah Ta'ala mengutus 2 malaikat. Yang satu membaca doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang berinfak. Tolong dicatat di sini ya. Yang dimaksud orang yang berinfak dalam hadis ini adalah berani mengeluarkan harta untuk kepentingan yang mubah bagi keluarganya maupun kegiatan sosial yang sifatnya sunnah. Karena terkadang ada sebagian suami yang pelit banget sama istrinya. Dia dapat gaji, istrinya nggak kerja, mungkin sehari hanya dikasih 20.000. 20.000 di Blitar sudah bisa hidup sehari ya? Sudah ya? Sudah belum? Sudah. Tapi mungkin berbeda kalau ini daerahnya di Jakarta. Dia cuma ngasih belanja itu pas, Pak. Nggak boleh lebih. 20.000 sehari. Padahal tabungannya banyak, cuma disimpan di tabung. Dia nggak mau ngasih ke keluarganya. Dia sama keluarganya aja pelit. Apalagi sama orang lain. Makanya Nabi SAW ngasih motivasi. Ketika seorang hamba itu berinfak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Dan malaikat ini mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Yang dimaksud adalah dia siap untuk mengeluarkan hartanya, salah satunya untuk nafkah bagi keluarganya. Kemudian beliau juga berdoa, malaikat yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang mumsika, yang pelit dalam menyerahkan harta. Jangan pelit sama orang lain, jangan pelit sama keluarga. Didoakan keburukan oleh siapa? Didoakan keburukan oleh siapa? Malaikat. Baik. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjamin bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun mimmalin." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Sehingga orang yang bersedekah, Allah kasih jaminan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih jaminan, hartanya nggak bakalan kurang. Ma naqasat shadaqatun min malin. Dan ini merupakan pembenar dari firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah membinasakan riba dan Allah tumbuh kembangkan sedekah. Sehingga orang yang bersedekah
maka hartanya akan semakin berkembang sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Namun, kita tidak boleh bersedekah dengan motivasi untuk nyari kepentingan dunia, biar dapat lebih banyak. Semangatnya adalah semangat untuk mendapatkan kesejahteraan di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ketika di dunia sebagaimana yang dia kehendaki. Tayyib. Sehingga ketika ada seorang hamba yang dia bersedekah, sadari bahwasanya Allah akan memberikan ganti. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan apapun nafkah yang kalian berikan, fa innallaha yukhlifu, Allah akan memberikan ganti. Baik. Jamaah di belakang Allah, Anda bisa perhatikan begini ya. Allah memberikan balasan kepada hamba terkadang bertolak belakang dengan motivasinya. Allah memberikan balasan kepada hamba terkadang bertolak belakang dengan motivasinya. Orang melakukan transaksi riba, apa motivasinya? Apa motivasi orang melakukan transaksi riba? Biar duitnya lebih banyak, biar hartanya semakin bertambah, hartanya semakin melimpah, semakin banyak. Namun apa yang terjadi? Orang yang melakukan transaksi riba, hartanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu ar-riba. Allah membinasakan riba. Sebaliknya, orang yang motivasinya dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan akhirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kesejahteraan di dunia. Sebagaimana dalam ayat yang tadi kita baca, wa yurbi as-sadaqat, dan Allah menumbuhkan sedekah. Meskipun pada prakteknya sedekah itu mengurangi nominal harta. Misalnya ya, antum sedang kajian, lalu ada kotak infak yang lewat. Sekarang yang lewat apa ini? Susu kedelai. Masya Allah. Oh, jahe. Baik. Baik, masih banyak jemaah? Masih banyak Pak? Banyak. Baik, ditahan dulu aja Pak. Baik. Kita lanjutkan nanti ya. Kalau ada kotak infak yang lewat, buka dompet. Di situ ada 105.000. 100.000 dan 5.000. Kira-kira yang dimasukkan ke kotak infak yang mana, Pak? Hah? Yang berapa, Pak? Yakin? Masya Allah. Yang belakang yang masuk kotak infak yang mana? 5.000. Masya Allah. Yang sebelah kiri? 105.000. Masya Allah. Sak dompetnya dilebokno. Secara lahiriah, kalau ada orang yang infak ya, dia punya duit 2 lembar, 100 sama 5.000. Lalu dia keluarkan yang 100.000. Karena nggak tega sambil merem dia. Tayyib. Secara lahiriah mengurangi harta nggak, Pak? Mengurangi. Jadinya saldo duitnya berkurang. Yang awalnya 105.000 jadi 5.000 tinggal. Karena yang 100.000 dia infakkan. Tapi ternyata dohir seperti ini tidak sebagaimana balasannya. Allah Subhanahu wa taala ngasih balasan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Sebaliknya orang yang transaksi riba bisa jadi duitnya bertambah tapi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih motivasi, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Kemudian, hakikat orang yang bersedekah, dia mengabadikan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Wa hal laka min malika ya ibnu Adam. Padahal hakikat dari hartamu itu, wahai manusia, hanya ada 3 kemungkinan. Illa ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita,
wa ma tasaddaqta fa amdaita. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Makanya orang yang mensedekahkan hartanya, hakikatnya dia mengabadikan hartanya. Suatu ketika Nabi SAW menyembelih seekor kambing. Lalu ditaruh di rumahnya Aisyah. Dan Aisyah ini sangat rajin bersedekah. Kambing itu disedekahkan semuanya. Setelah disembelih, dicacah-cacah, disedekahkan semuanya. Tinggal 1 sampil, Pak. Sampil tahu, Pak? Baik. Tinggal 1 sampil. Rasulullah SAW pulang. Lalu beliau bertanya, masih ada sisa enggak? Semuanya habis ya Rasulullah, tinggal 1 sampil. Apa jawab Nabi SAW? Baqiya kulluha ghaira katifiha. Semuanya abadi selain sampilnya. Semuanya abadi selain sampilnya. Sehingga yang dikeluarin itulah yang abadi, sementara sampilnya yang dimakan, yang tidak disedekahkan, itu yang akan habis. Masya Allah. Dan kita bisa lihat ya, Nabi SAW adalah orang yang sangat rajin bersedekah. Sampai ada salah satu kepala suku Badui yang dia dikasih oleh Nabi SAW harta dalam jumlah yang banyak. Langsung dia pulang ke kampung halamannya dan menyampaikan kepada kaumnya, ya ayuhan nas, aslimu, wahai masyarakat, ayo masuk Islam. Fa inna Muhammadan qad a'ta'atiyatan lam yakhshal faqah. Karena saya perhatikan Muhammad itu memberikan pemberian yang jumlahnya sangat banyak, yang menunjukkan dia nggak takut miskin. Sehingga orang yang nggak takut miskin itu karakter pemberani. Berani ngeluarin duit, nggak takut miskin. Itu sifat yang terpuji. Ada di sini? Ada ya? Banyak, Masya Allah. Banyak, saya yakin. Cuman talent seperti ini belum ditampakkan aja. Tinggal tunggu saatnya ya. Sehingga kalau di depan ada pengumuman, butuh 30 juta untuk perbaikan jembatan. Pak Ustadz, tolong ambil cabut itu pengumuman. Tak tutupi Pak Ustadz. Ya, biar yang lain nggak ada ya. Biar saya saja yang nutupi. Sanggup kira-kira? Sanggup ya? Selesai kajian nanti saya lihat itu ya. Masih nempel ataukah sudah dicabut? Kalau sudah dicabut berarti sudah tutup itu donasi. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Cukup Ustaz? Insyaallah. Ada yang mau disampaikan? Tafadhal. Tafadhal. Sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing. Bismillah. Dengar dari mana hadis itu? Baik. Ada 2 orang yang salah paham tentang hadis ini. Ada pertanyaan ini karena jamaah yang di online enggak tahu ya, enggak dengar suara Bapak. Mau tanya tentang hadis sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambingnya. Hadisnya riwayat Bukhari. Beliau menyebutkan di Kitabul Iman, di bab tentang masalah iman. Coba saya bacakan hadisnya ya. Nabi SAW pernah bersabda, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yushiku ayyakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi al-qatr yafirru bidinihi minal fitan. Sebentar lagi akan datang satu zaman di mana harta terbaik seorang muslim adalah kambing. Yang dia gembalakan kambing itu di bukit-bukit, di tempat-tempat yang ada banyak rerumputan karena sering hujan di situ.
Yafirru bidinihi minal fitan, karena dia menghindari terjadinya fitnah dalam rangka menyelamatkan agamanya. Dan hadis ini terbukti di zaman Utsman. Hadis ini terbukti sejak zaman Utsman. Jadi maksud hadis ini adalah ada dua orang yang salah paham. Yang satu dai terkenal dari kampung sebelah, yang dia menyampaikan, yang suka guyon orangnya ya, pakai inisial aja antum sudah kenal. Beliau pernah menyampaikan, saya terheran dengan sebuah hadis. Kok aneh hadisnya? Hadisnya mengatakan ada orang yang lebih baik, ada orang yang kambingnya lebih baik daripada dirinya. Beliau salah terjemah dan saya paham, oh maksudnya hadis itu. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari, akan datang satu masa sebentar lagi di mana harta terbaik seorang muslim adalah kambingnya. Salah paham yang kedua adalah para pedagang kambing. Yang dia punya usaha seperti yang di sebelah barat ini ya. Kemudian memberikan motivasi kepada masyarakat, harta terbaik seorang muslim adalah kambingnya. Biar kambingnya payu. Biar kambingnya laku. Masya Allah. Baik. Maksud hadis ini begini ya. Pada waktu kejadian adanya fitnah, orang terjadi pemberontakan di negara. Presiden diberontak, pemimpin diberontak, suasana masyarakat chaos, penuh dengan kekacauan. Manusia yang terbaik adalah yang dia menghindari semua situasi itu. Lalu dia menyendiri di hutan, menyendiri di pelosok-pelosok, nggak bawa apapun. Di sana nggak ada ATM. Yang dia bawa kambing. Yang dia bawa kambing. Kenapa dia bawa kambing? Karena kambing itu kalau disembelih ukurannya kecil, jadi cukup untuk makan dia dan keluarganya. Kalau sapi atau onta disembelih gede kan ukurannya. Sehingga kambing dia bawa dalam jumlah banyak, satu demi satu disembelih. Untuk nafkah dia bertahan hidup di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman. Yafirru bidinihi minal fitan. Karena dia ingin mengamankan agamanya dari potensi fitnah. Sehingga maksud hadis itu adalah kelak ketika terjadi chaos mulai dari zaman Utsman sampai Ali bin Abi Thalib, Hasan, dan berhenti kekacauan di tengah kaum muslimin itu sejak terangkatnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini perang dengan ini perang dengan itu, kan berkali-kali ya. Itu berkali-kali. Lalu ada sebagian orang yang uzlah, dia menghindari fitnah. Pergi dia. Gak ikut campur sama sekali. Sehingga dia tidak membunuh seorang muslim pun, tidak memerangi seorang muslim pun dalam peristiwa kekacauan itu. Makanya para ulama mengatakan begini ya. Pada waktu terjadinya ketegangan antara para sahabat, terutama peristiwa perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal itu barang siapa? Antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anhuma. Perang Siffin antara siapa? Antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Dan kita tahu ini berdasarkan hasil ijtihad mereka. Dan kita menghormati mereka semuanya. Para ulama mengatakan ada tiga tingkatan urutan kebenaran ijtihad. Ijtihad itu semuanya dihargai, tapi diurutkan tingkat kebenarannya, begitu ya. Yang paling bawah adalah ijtihad posisi Muawiyah. Atasnya ijtihad Ali bin Abi Thalib. Ada yang lebih tinggi lagi dari itu. Apa yang lebih tinggi lagi dibandingkan ijtihadnya Ali bin Abi Thalib? Ijtihadnya Hasan putranya. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, itu mengambil prinsip menghindar dari semua bentuk kekacauan ini. Nggak mau ngambil resiko sama sekali. Sehingga beliau lebih memilih ngalah daripada mempertahankan. Makanya dipuji oleh Nabi SAW.
Dan seusai kejadian-kejadian itu, Ali bin Abi Thalib menyesal. Lalu disampaikan oleh anaknya Hasan, "Bapak sudah pernah saya bilang, sebaiknya jangan terjadi pertumpahan darah. Hindari semua bentuk peperangan." Dan Ali mengakui, ijtihad anaknya lebih tinggi. Maka para ulama mengatakan, di antara sahabat yang terlibat itu ya, kita tidak sedang menghakimi, namun sedang membicarakan tingkatan nilai keabsahan dalam masalah ijtihad. Dan itu boleh kan? Terjadi khilaf dalam masalah ini, dan dari khilaf ini mana yang lebih afdol? Yang paling afdol ijtihadnya Hasan. Karena beliau mengambil prinsip tidak mengangkat senjata sama sekali. Yang kedua adalah ijtihadnya Ali, dan yang ketiga ijtihadnya Muawiyah. Tayyib. Karena itulah para sahabat yang mereka tidak ikut perang sama sekali, itu dianggap paling afdol. Dan Nabi SAW memuji seperti itu. Makanya beliau katakan, sebaik-baik harta hampir saja akan datang satu waktu di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambingnya. Dia berpindah dari satu bukit ke bukit yang lain, sama sekali nggak ikut campur terhadap ketegangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Dipahami insyaallah? Walhamdulillah. Nah, apa hukumnya memberi uang ke pengamen, silverman di lampu merah? Nggak boleh jamaah. Dan secara aturan pemerintah juga melarang. Ada undang-undang tentang ini ya. Dilarang untuk memberikan apapun kepada pengamen atau orang yang sering jaga di perempatan lampu merah. Karena ini sangat berbahaya bagi lalu lintas. Di Jogja ada salah satu driver yang ngasih sesuatu, begitu laju langsung ditangkap polisi, ditilang dia. Karena dia, dan ada plakatnya itu, dilarang untuk ini. Kita juga nggak tahu, yang dibersihkan itu memang selalu muncul. Udah dibersihkan muncul lagi, dibersihkan muncul lagi. Akhirnya pemerintah membuat kebijakan. Salah satunya adalah diputus dengan cara para pengendara dilarang untuk ngasih. Ya meskipun masih banyak orang yang kadang merasa kasihan kemudian dia ngasih. Nah kita tidak boleh ngasih ya. Apalagi di posisi dia menggunakan musik. Kemudian yang kedua adalah silverman. Ini anak siapa itu? Masya Allah. Jadi silverman ini Masya Allah. Kadang kita, ini orang akalnya di mana? Dan dia melakukan seperti itu tujuannya apa itu? Manusia silver itu. Itu lelaku untuk jadi sakti atau gimana? Ini generasi yang hilang. Saya kadang lihat ya, Masya Allah, ini kan anak-anak usia SMP, SMA. Dulu ada anak punk. Nah sekarang punk itu ganti ke silverman. Ini generasi yang hilang. Generasi hilang. Mau jadi apa mereka? Ya kita paham bahwasanya negara sudah berusaha ya untuk menangani itu. Saya punya tetangga, beliau ASN, kerja di dinas sosial. Dan ini kan yang bertanggung jawab dinas sosial. Jadi mereka itu sudah ditangkapi, kemudian dibawa ke dinas sosial, dikasih penyuluhan dan seterusnya. Begitu keluar, dablek balik mana? Tidak tahu ini yang salah yang mana. Tayyib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi kaum muslimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih afdal mana kalau kita punya uang daftar haji dulu atau daftar umroh dulu? Sedangkan di negara kita kalau daftar haji berangkatnya sangat lama, takut sudah wafat belum berangkat haji. Tayyib. Haji hukumnya apa? Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Umroh hukumnya apa? Umroh hukumnya apa? Yang pertama wajib,
yang selanjutnya sunnah. Maka ada istilah haji Islam, umroh Islam, yaitu haji dan umroh yang dikerjakan pertama. Maka kalau seperti ini bisa Anda lakukan dua-duanya. Misalnya berangkat umroh dulu, nanti sambil nabung untuk berangkat haji, untuk daftar agar bisa mendapatkan porsi haji, insya Allah lebih bagus. Dan mana yang lebih didahulukan? Mengingat masalah keterbatasan kuota dan waktu, kami sarankan silakan dipakai daftar umroh. Sambil nanti mengumpulkan dana untuk bisa mendaftar haji yang nilainya kurang lebih 25 juta ya. Jadi sama nilai pendaftaran haji dan umroh, tapi nanti kalau haji pada waktu berangkat Anda diminta untuk nambah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu